Hello guys, apa kabar? Apakah kalian sedang mendapatkan Rock Howard atau Adelheid atau Christmas Elizabeth? Kalau belum dapat, nggak apa-apa. Ini adalah United Banner. Ingat yang saya ngomong, United Banner jangan bakar karena nggak ada pitting, nggak ada selektor, jadi nggak ada yang bisa menjanjikan, memastikan bahwa bisa dapat dalam 27.000 ruby atau 30.000 ruby misalnya. Karena saya udah dengar cerita orang udah bakar 50, 60, 70 ribu belum dapat fighter yang dia mau. Waktu dulu nameless waktu itu ya. Nah jadi jangan terburu-buru, santai aja, di bawah santai. United Banner gak ada expiry. Kalian pasti dapat. Cuman ya itu dia, kapannya nggak tahu. Tapi pada akhirnya kalian pasti dapat. Itu aja. Ya karena jangan habiskan ruby hanya untuk fighter, karena kita juga perlu untuk cari battle card juga, kayak misalnya set Ryugo, set Kaya ya. Oke, kita di video ini mau ngomongin tentang fighter Rock Howard. Dia adalah anaknya Geese Howard dan juga anak angkatnya Terry. Saya nggak akan ngomongin tentang dia punya lore, karena menurut saya di channel Bro Sabis KI, dia tiap uh, waktu perkenalan fighter dia ada ngomong tentang lore-nya, dan apa yang dia ngomongin itu menurut saya sangat bagus untuk lebih bisa mengenjoy cerita dari game ini ya. Sayangnya untuk lore saya nggak begitu tahu ya. Jadi makanya menurut saya uh, nonton di channel Bro Sabiski aja ya. Karena dia memberitahu lore-nya sangat bagus, dan juga kita jadi bisa lebih mengertikan lah, lebih immerse lah ke dalam gamenya ya. Oke, jadi kita langsung aja kita lihat ke Codex. Kenapa Codex? Karena saya mau mengambil batas dasarnya aja. Karena kan ada Awakening kan, jadi semua kan bisa beda sekali. Awakening 1 beda, Awakening 2 beda. Awakening tier 2 level 10 beda, level 11, level 12 pun juga beda ya. Jadi kita langsung aja Oke. cek profile. Rock Howard, tipe biru, balance, kayak Orochi Leona. Tipe biru sangat amat dinanti-nantikan karena Fast Fighter biru sangat sedikit. Makanya untuk RHD sangat banyak orang kesusahan, termasuk saya. Ya. Karena saya hanya mengandalkan Mukai dan Orochi Leona. Dan juga pakai itu, Rock, The People Champion yang gratisan ya. Nah, jadi kedatangan Rock Howard sangat dinanti-nantikan untuk RHD juga, untuk Championship juga. Tentunya, karena ini fighter sangat bagus. Ya, dia tipe balance, jadi kita bisa expect HP-nya tinggi, defense-nya juga lumayan. Tapi attack-nya nggak terlalu. Tapi nanti kita bisa lihat bahwa attack dia pun juga lumayan tinggi. Ya, nanti kita lihat ya. Leader skill-nya menurut saya kurang bagus karena hanya eksklusif Fatal Fury. Karena Fatal Fury paling yang bagus cuma siapa? Dia, terus Terry Bogard, terus sama Geese Howard. Ya, ada siapa lagi? Kayaknya udah nggak ada lagi deh. Untuk RHD itu nggak bisa dipakai. Untuk league match juga, siapa sih league match yang pakai Geese Howard? Banyak kok fighter lain yang lebih bagus gitu loh. Terus juga Terry Bogard juga untuk championship juga, untuk league match juga kurang bagus gitu ya. Dan untuk RHD lebih-lebih, dia nggak bisa digabung sama Terry, nggak bisa digabung sama Geese karena warnanya beda-beda. Jadi menurut saya leader skill dia kurang bagus. Ya, kalau leader skill dia menambahkan attack dari balance fighter, atau kan menambahkan attack dari fighter biru, atau enggak menambahkan attack dari ke all fighter, nah baru bagus ya. Tapi kalau leader ini Injustice Fatal Fury Fighter Attack menurut saya nggak bagus ya. Karena hanya eksklusif ke kelompoknya dia aja, dan kelompoknya dia itu sangat terbatas fighternya ya. Rebukan EX, oke, dan ini tipe blast 11 detik, agak lambat. Tapi nanti kita bisa tahu kenapa ini agak lambat, karena dia bisa mengreset skill kedua dari core-nya. Ntar kita lihat ya. Inflict damage 700% lebih, ini lumayan tinggi ya. Terus dia ada nambah penetration, jadi untuk melawan tipe defense yang defensible atau tipe balance yang balanceable, ini bisa menambah damage output dia. Terus juga yang paling penting ini adalah disable enemy guard. Ya. Jadi ini sangat gila skill ini. Jadi kita pakai ya. Yang kedua, oke, kita jangan ngomong ini dulu deh ya.
Jangan ngomong tentang taktik dulu deh ya. Pokoknya yang pertama bisa disable enemy guard, dan ini sangat berguna, sangat valuable di championship. Yang kedua hard edge, oke. Tipe strike, cooldownnya biasa 10,5, oke. Inflict damage juga kenceng, 700% lebih. Oke, ini dikasih super armor, bukannya hyper armor ya, super armor ya. Ya, ini ada 100% guard break ya. Terus ini ada PvP eksklusif, yaitu kalau dia nabrak lawan yang hyper atau super armornya lagi aktif, dia langsung mengurangin attack-nya by 70%. Jadi kalau misalnya tipe attack yang mengandalkan damage output yang damage burst yang gila-gilaan, tipe Lady Zero Original, tipe Gonits, tapi mereka sangat lembek, ngelawan dia sih bakal sulit. Apalagi kalau kena skill 2 dia. Jadi kayak Gunits pakai skill yang ada hyper armor. Terus memang damage ke dia masuk Gunits, karena dia hanya ada super armor. Tapi damage-nya jadi dikurangin 70%. Ya, itu kan gila. Ya, jadi ini PvP eksklusifnya sih sangat bagus ini. Ya. Terus dia ada break guard. Habis break guard, kita disable guard-nya. Terus habis keluarin Replicant X, hard edge kita udah bisa aktif lagi. Gila ya. Jadi hard edge, Replicant EX, hard edge bisa. Atau enggak hard edge, Replicant EX, skill 3, habis itu basic attack, dia dodge, baru hard edge lagi. Habis itu Replicant lagi. Ya. Udah break guard, disable guard, damage reduction lagi. Ya, gila. Nah, terus yang ketiga ini sih nggak ada spesial-spesialnya ya, biasa aja sih skillnya. Damage-nya juga lumayan tinggi, 700% ke atas. Dia ada boost attack ya. Boost attack mah biasa ya. Ini lebih ke damage boosting dan juga combo extender ya menurut saya ya. Tapi ini semua tiga-tiganya skillnya sangat bersinergi dengan baik. Untuk di combo pun juga sangat enak ya. Nanti kita lihat. Finisher, Raging Storm seperti biasa, dan yang menyeramkan dia ada 3 PG special ya. Nanti kita lihat. Hard Edge ya. Hard Edge dulu deh ya. Hard Edge jeger tuh, cepet ya. Justru dia nggak ada delay. Habis menyelesaikan itu dia bisa langsung jalan ya. Hard Edge, gila, serem ya. Terus Replicant ya. Habis itu Hard Edge kita udah reset. Nah, habis double Replicant kita hajar ini. Nah, kalau saya sih sukanya gini. Kalau hard edge saya masuk, langsung saya kejar pakai skill 3. Karena dia mentalnya lumayan jauh. Kalau nggak di wall, dia mental itu. Jadi hard edge, terus habis itu kita kejar pakai skill 3. Karena skill 3 ini sangat jauh, mirip John Cena ya, yang dia lari, yang one-handed bulldog itu loh. Yang grabnya dia. Jadi hard edge dikejar pakai skill 3, habis itu kan udah deket tuh. Ya, pakai Replicant. Habis Replicant pakai basic attack. Nah, habis itu dia roll. Kalau dia nge-roll, kita hard edge lagi. Ya. Gila sih ini. Bagus sih kombonya dia. Ini finisher yang dari Cordia, Raging Storm, kayak bapaknya ya. Jadi, nah terus kita lihat dulu Shine Knuckle. Oke. Wih, ini yang 5 PG. Keren sih. Cie. Terus ini yang 3 PG. Ya, kita harus dapetin ini. Yang dia bilang dia mau pergi ke toilet. Oh. Nih. Jadi kayak gini. Cing. Saya mau pergi ke toilet. Tuk 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 tuk. Oh, jeber. Ya. Jadi dia mau pergi ke toilet buru-buru, tapi dihadang sama musuh gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya, skill 1 ini kan skillnya Geese Howard, inspirasi oleh bapak kandungnya. Terus yang ini, ya nggak ada ya, tapi sih, ya ini kayaknya normal, ini netral ya, stylenya dia sendiri. Nah, yang ketiga, ini adalah diinspirasi oleh Terry Bogard. Ya, Terry Bogard saya dulu inget main, ada kok, mungkin bukannya dia nggak lari, tapi langsung yang muter-muter ke atas itu kayak tornado. Nah ini skill yang ini ya, pas lagi lompat gitu. Ada sih Terry Bogard. Nah, Raging Storm ini juga dari bapak kandungnya. Nah, terus kalau kita lihat yang ini, yang 5 PG, yang Shine Knuckle, ini mirip power dunk-nya si itu. Oh ya.
Tuh ya, mirip power dunk-nya si Terry Bogard. Kita lihat ya, dia pertama-tama dia pukul. Ini kayak power knuckle dulu ya. Power knuckle, abis itu dihajar ke atas, abis itu dia power dunk. Jegel. Ya. Keren sih. Nih lihat nih. Tuh ya. What? Yes. Ya, kayak power dunk ya namanya ya, kalau nggak salah ya. Keren. Ya. Sekarang kita lihat core-nya. Oke, core pertama dia adalah skill enhance strike. Dia punya 2 skill strike, jadi oke, ini bagus. Defense-nya 1140, oke. Nambah HP, oke. Dia bakal keras dan juga banyak HP-nya, tebal. Up to normal status resist, freeze, oke. Skill defense strike, oke, mengurangi strike skill yang kenain ke dia. Terus tambah attack juga ya, 840, gila ya. Tambah attack, tambah defense, tambah HP. Ini sih bagus banget ya. Boosting basic stats-nya dia ya. Oke, Ancient Martial Arts plus Martial Arts. Upon landing Reppuken X, guard included, 100% chance to reset cooldown of Hard Edge. Oke. Ini dia kenapa saya bilang pertama-tama pakai skill 2 dia Hard Edge ya. Karena pas dia punya skill Reppuken X-nya ditangkis, mengena atau ditangkis, langsung reset skill 2 dia. Nah, terus di bagian keduanya, efek keduanya core-nya dia, ada recover HP untuk 5% setiap detik untuk 3 detik. Ya. Sewaktu kena Petrify Stun, terus gain Hyper Armor. Untuk 3 detik. Jadi kalau dia kena Petrify atau kena stun, dia ada recover HP dan juga mendapatkan hyper armor untuk 3 detik. Gila ya. Jadi ini sih gila loh, sangat bagus ini ya. Mantep banget sih ini menurut saya. Tapi hanya Petrify dan stun ya. Makanya dia di sini ada freeze duration decrease. Oke, nah terus Terry Student. Decreases damage received by 4% for 5 seconds when attacked if HP is 49% or less. Stacks up to 10, increases attack by 50% of defense if HP is 50% or more. Oke, yang untuk Terry Student ini, core keduanya dia sangat gila. Dia bisa mendapatkan damage reduction sebanyak 40%, karena stack sampai 10 kali ya. 40% jikalau HP dia 49% yang ke bawah. Jadi HP dia dikit di bawah 50%, dia langsung jadi lebih tebal, ada damage reduction. Nah, terus ya tapi memang dia nggak build up, nggak langsung sih, tapi ada build up ya. Jadi sampai 10 baru tuh dia bakal tebal banget. Nah, terus pas HP dia lagi di atas 50%, attack dia nambah 50% of defense. Ini sangat gila menurut saya. Ini yang bisa membuat attack dia, basic attack power dia sangat besar. Ya. Jadi attack dia dinaikkan, di boosting oleh 50% dari defense dia. Sewaktu HP dia 50% dan di atas. Ya, di bawah 50%, dia ada damage reduction sebanyak maksimum sampai 40%. Oke, selama dia taking hits lah, selama dia kena hajar terus ya. Jadi ini sangat gila sih menurut saya. Core-nya dia sih dua-duanya sangat bagus ya. Yang pertama, udah bikin dia bisa pakai hard edge-nya sekali lagi. Terus abis itu kalau kena crowd control dari Petrify atau stun, dia dapat 15% itu ya, recovery. Terus habis itu dia mendapatkan hyper armor. Oke. Jadi ini sih untuk melawan tipe-tipe kayak Mukai, tipe-tipe Lady Zero yang menggunakan Petrify sebagai senjatanya, ketemu dia sih bakal berat. Apa enggak Omega Rugal yang memakai stun, melawan dia sih bakal bisa berat ya. Karena ini memang core-nya dia ini sangat kebantu melawan fighter yang mengandalkan stun atau petrify. Oke. Jadi
ini sih, fighter ini sih untuk championship sih sangat bagus. Untuk PvE pun juga sangat bagus karena attack dia memang gede. Dia nggak punya damage overtime tapi nggak apa-apa ya, karena basic attack dia itu udah bisa besar sekali ya kalau dipakaikan dengan set yang baik ya. Nah, jadi kira-kira set card apa yang bagus untuk dia? Nah, menurut saya set card yang bagus untuk dia adalah yang paling bagus, yang terbaik menurut saya adalah ini, kayak set ya, atau nggak kayak set kalian bisa pakai Mr. Big. Kalau nggak Mr. Big, kalian bisa pakai ini. Sejelek-jeleknya kalian bisa pakai ini, gitu ya. Ya. Jadi ini kenapa menurut saya dia sangat bagus, karena core dia itu loh yang menambahkan attack dia dari defense sebanyak 50% dari defense. Ya. Jadi ini defense dia di boosting oleh 3 kartu ini, 777. Terus abis itu attack dia di boosting 45% dari defense. Ya. Terus, habis itu dia ada secondary boosting dari core-nya dia. Jadi kita meninggikan defense kita. Dari kartu ini mendapatkan attack boost, 45% of defense. Dari core dia mendapatkan 50% of defense attack boost. Jadi sangat gila. Jadi makanya kenapa saya bilang pakai ini. Kalau nggak pakai kaya, ya pakai Mr. Big. Atau nggak pakai ini. Ya. Kalau misalnya kalian ada beberapa set Noah, menurut saya set Noah juga boleh. Ya. Tapi nggak optimal. Menurut saya first choice masih ini dan juga masih Mr. Big. Nah terus kalau misalnya kalian Mr. Big nggak ada, ini juga kaya juga nggak ada, terus kalian mau pakai ini. Nah kalian boleh deh kontemplasi, pikirin kalau nggak ini Noah pun oke, nggak apa-apa ya. Karena Noah pun juga nggak jelek gitu. Tapi hanya aja ya kurang maksimal, kurang bersinergi lah istilahnya sama dia punya core ya. Nah kenapa menurut saya nggak anjurin dia pakai Ryugo? Kenapa? Karena Ryugo kan satu pasti kita kekurangan. Kita mending pakein Ryugo ke fighter yang nggak bisa break guard. Tapi si Rock Howard bisa break guard, dan dia bisa break guard bukannya hanya 1 kali, bisa 2 kali karena kan reset. Terus dia bukannya hanya break guard, setelah dia menghancurkan guard musuh, dia juga bisa meng-disable guard musuh. Which is crazy, man, menurut saya. Ya, jadi dia udah menghancurkan guard, terus dia juga bisa bikin musuh nggak pakai guard. Nah, jadi menurut saya, jangan pakai Ryugo. Untuk apa gitu loh, nggak ada gunanya. Mendingan Ryugo dipakein ke fighter yang nggak bisa break guard. Gitu, semacam Orochi, semacam Kula Idol, semacam Pretty Big, ya. Oke, jadi menurut saya set yang terbaik adalah set kaya untuk Rock Howard. Oke. Sayang aja saya udah menyelesaikan Reviving Hell Dungeon. Coba ya kita bawa Rock Howard ngelawan apa kayak gitu ya. Nih, ngelawan dia aja ini. Orang gila. Kita lihat ya, gila sih ini ya, mantep ya. Tuh, skillnya sih long range semua loh, gila loh ini ya. Coba ya, kita lihat, kita tes. Tuh, gila, jauh amat nih ya. Oke ya, coba. Tuh, jauh loh ya, ini lebih tuh. Gila. Oke, yang lagi jatuh ya. Aduh. Nih, saya mau coba yang lagi jatuh ya. Ya, bisa nggak? Ya, telat ya. Saya mau lihat yang kalau lagi jatuh bisa nggak diangkat sama skill 3. Kayaknya sih bisa. Jadi lagi jatuh. Oh, bisa loh diangkat ya. Mantep. Oke, jadi skill 2. Lupa. Salah. Skill 2. Wait,
Kena. Wits. Wah, gila. Hebat juga dia. Wih, mantep gila. Keren, keren, keren. Sekali lagi ya. Mantep, mantep. Ya bagus sih ini. Bagus banget. Tuh mental, kita kejar ya. Salah arah. Ya kita lihat nih, mantep banget nih ya. Kan hajar, mati langsung. Bagus ini, bener-bener bagus. Skillnya semuanya bagus. Gila. Oke, skill 2. Oh, kejar. Oke, kita basic attack. Ini. Hut. Gila, serem. Ini mirip Terry ya. Dia sangat mobile ya. Bener-bener sangat mobile. Kiri kanan. Mantep banget ya. Sekali lagi ya. Langsung mati. Mantep. Oke. Skill 3-nya dia sih sangat bagus untuk sebagai combo extender ya. Saya sih nggak ada komplain. Animasi dia sangat optimal. Skill 2, kejar. Skill 3, ya basic attack. Basic attack lagi. Langsung putih. Nah kena di toiletnya. Mantep. Fighter apa aja kalau fighter face ya, kalau udah masuk awakening sih gila loh. Nggak ngotak. Jadi ini menurut saya sih Rock Howard jempolan ya. Menurut saya sih di antara ini 3, saya yang paling acungin jempol adalah Rock Howard. Saya juga Adelheid, saya nggak bilang jelek, bagus juga Adelheid. Tetapi ya Adelheid dia tipe green dan juga tipenya attack ya, jadi agak lembek. Tapi dibilang jelek enggak, karena dia juga ada technicality-nya sendiri main pakai Adelheid ya. Oke, saya rasa sampai di sini kita ngebahas tentang Rock Howard ya. Jadi nanti kalau misalnya saya udah siap, saya mau coba rushing RHD dari tier 18. Ya sekarang udah di tier 18 RHD ya. Saya mau rushing ke 21. Nah, pas saya rushing ke 21, saya akan buat itu sebagai konten. Oke deh, thank you yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.